memang sabar tuh berat ya, karena kenapa? Karena hadiahnya surga, betul ya. Tapi saya ingin sabar dalam hal lain ya. Mungkin ini bukan saya nggak sabar ya, tapi ini kita mencoba cari solusi. Yuk sama-sama kita bersabar. Kita cari solusinya adalah dengan cara ya seperti ini gitu kan. Komedian Bedu yang namanya sudah malang melintang di dunia hiburan, kini tengah menghadapi ujian hidup yang berat. Di balik tawa yang sering ia hadirkan, ternyata ada kesedihan yang dalam. Baru-baru ini, Bedu tampak hadir di sidang perdananya terkait perceraian dengan sang istri. Namun yang menarik perhatian publik, Bedu terlihat bengong dengan tatapan kosong, seakan meratapi nasib yang menimpanya. Apa alasan sebenarnya dari perceraian tersebut? Mengapa pernikahan yang sudah dibina 15 tahun itu akhirnya kandas di meja hijau? Sidang cerai perdana antara Bedu dan istrinya, Irma Kartika Anggraini, digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 September 2025. Saat memasuki ruang sidang, Bedu terlihat berbeda dari biasanya. Tidak ada senyuman, tidak ada gurauan, justru yang terlihat adalah wajah kosong, tatapan hampa, dan sikap bengong yang membuat banyak orang bertanya-tanya. 7 ruang sidang 3. Maju Bang. Mundur. Ya gimana Bang, mundurannya Bang? Bang, kamera video bang. Dada dulu Bang, Bedu terakhir. Ada. Oke. Terus. Silakan kami lanjutkan. Basis. Silakan. Kita lanjutkan. Silakan perusahaan wartawan. Yuk. Blocking. Setelah sidang selesai, kuasa hukum Bedu kemudian menjelaskan bahwa sidang perdana terkait perceraian Bedu dan istri sudah selesai dijalani. Ia juga menyebut kalau perpisahan itu dilakukan secara baik-baik pada kedua belah pihak. Kami dari kuasa hukum Bang Bedu, hari ini adalah panggilan sidang pertama permohonan cerai talaknya Bang Bedu, dan tadi akan ada pemanggilan berikutnya karena nomor rumah. Nah, tadi sudah selesai, maka 2 minggu ke depan akan ada pemanggilan. Perpisahan yang secara baik-baik ini sudah disepakati antara Bang Bedu dengan istrinya untuk bisa mengembangkan pendidikan, pengasuhan anaknya nanti ke depan. Jadi perpisahan ini dilakukan secara baik-baik. Gitu ya Bang Bedu? Ya. Lalu, apa alasan pasangan ini akhirnya memilih bercerai? Kuasa hukum Bedu menyebutkan bahwa tidak ada percekcokan yang meledak-ledak, tidak ada masalah ekonomi, apalagi orang ketiga. Alasan utama adalah perbedaan visi dan misi. Bedu dan istrinya merasa sudah tidak lagi sejalan. Perselisihan pun terjadi terus-menerus. Ini kan udah pernah dibahas nih, bukan masalah ekonomi kemarin udah. Bukan biasanya Bang. Ini. Yang lain belum Bang. Yang lain belum, Bang. Alasannya Bang Bedu aja Bang, nggak apa-apa. Iya. Dari Bang Bedunya aja yang jawab. Nah, karena begini, kan sudah dikuasakan ke kita. Ya, jadi alasannya karena memang tidak sesuai lagi visi dan misinya, perselisihan yang secara terus-menerus, maka tidak bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang diinginkan bersama-sama ketika menikah. Maka terjadilah kesepakatan bersama-sama untuk mengasuh anak tadi dengan cara berpisah. Gitu. Selama 15 tahun pernikahan, Bedu dan istrinya memang selalu berusaha saling sabar,
selalu berusaha menahan ego ketika cobaan datang. Namun, Bedu mengaku kali ini jalan terbaik yang bisa ditempuh adalah berdamai, tapi dengan cara berpisah. Ya sebenarnya ini kan masalah rumah tangga saya juga. Sebenarnya 15 tahun ini ya memang perjalanan yang sangat panjang ya buat saya pribadi. Mungkin ada orang yang usia rumah tangganya udah puluhan tahun, 15 tahun dianggap masih belum seberapa lah. Tapi ya harapan kita semua sama ya, pengen punya rumah tangga yang benar-benar Allah ridho ya, di sakinah mawaddah warahmah. Ya beberapa tahapan ke situ mungkin kita sudah lewatin. Kita berharap benar-benar tercapai visi-visi itu. Tapi ya beberapa hambatan ya hal seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya dalam pernikahan kami itu. Kan kami alhamdulillah berhasil melewati karena kami sadar bahwa itu ada ujian, kami sabar. Terjadi kembali kami sabar. Terjadi kembali kami sabar dan alhamdulillah selalu kita lewati dengan sabar. Tapi ya seperti yang saya pernah katakan di media sebelumnya bahwa memang sabar tidak ada batasnya, tapi kita sebagai manusia ya Allah ciptakan kita, semua yang Allah ciptakan itu ada ukurannya, bahkan kemampuan manusia bersabar pun ada batasannya. Jadi gitu lah sebenarnya ya, memang sabar tuh berat ya, karena kenapa? Karena hadiahnya surga, betul ya, tapi saya ingin sabar dalam hal lain ya. Mungkin ini bukan saya nggak sabar ya, tapi ini kita mencoba cari solusi. Yuk sama-sama kita bersabar. Kita cari solusinya adalah dengan cara ya seperti ini gitu kan. Khawatir apa? Khawatir masalah-masalah yang lama terulang lagi, nanti akhirnya rumah tangga kita berjalan dengan cara-cara seperti ini lagi. Jadi ini sama-sama sepakat yuk kita berdamai dalam situasi yang seperti ini. Istri juga menyetujui abangnya. Semoga ya setelah ini nanti jika ini berjalan lancar, saya Allah ya pokoknya doakan saja yang terbaik buat kita ya. Semoga Allah kasih juga yang terbaik buat kami berdua. Dalam keterangannya kepada media, Bedu juga sempat mengungkap bahwa dirinya sudah lama pisah rumah dengan sang istri. Namun, Bedu tidak menyebutkan dengan jelas sudah berapa lama mereka tinggal terpisah. Ia hanya mencoba bercanda di tengah kesedihannya. Saya sudah nggak serumah lagi gitu kan. Saya ditampung sama abang saya nih, di Cibubur sama Bang Abi. Ya, jadi saya sudah memang sudah serumah lagi. Dan tapi walaupun saya tidak serumah, ya saya masih isi token listriknya di rumah. Ya itu peristiwa ini sudah lama sih berlalu. Kalaupun saya harus pulang ke rumah, saya juga mohon maaf udah tidak lagi satu kamar, 2 kamar. Tapi yang kode indoor. Dalam wawancara, Bedu menolak jika perceraian disebut sebagai kegagalan rumah tangga. Menurutnya, ia bukan gagal, melainkan hanya kurang beruntung. Bahwa proyek kemarin rumah tangga saya nggak merasa gagal, cuma ngerasa kurang beruntung. Beda gagal sama kurang beruntung ya. Kalau kurang beruntung kan bisa dicoba lagi. Kalau gagal kan bisa dicoba lagi juga sih sebenarnya. Karena ada orang yang gagal di pemilihan jadi anggota dewan, kemudian dia bila lagi terpilih jadi presiden. Gagal jadi presiden, terpilih jadi presiden. Ya sebenarnya ya inilah ujian lah kehidupan lah, ada kegagalan, ada kurang beruntung. Ya tinggal kita bersabar aja menghadapi ini semua. Kalimat itu cukup menyentuh hati publik, karena dalam pernikahan tidak ada yang benar-benar bisa menebak perjalanan ke depan. Meski berat, Bedu mencoba menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Mengenai harta, Bedu justru membuat keputusan yang mengejutkan. Ia menyerahkan seluruh harta Gonogini, mulai dari rumah hingga mobil, semuanya untuk istrinya. Gonogini apaan? Cuman rumah sama mobil doang, udah kita kasih ke istri. Semuanya berarti Udah semua ke istri. Saya cuman dikasih ATM kosong. Sementara itu, untuk anak-anak, Bedu menegaskan bahwa ia akan menjalankan pola co-parenting. Ia ingin tetap mengasuh anak-anak bersama mantan istrinya. Ia juga sudah memberi pengertian kepada anak-anaknya agar mereka tetap merasa dicintai oleh kedua orang tuanya. Ngasuh anak ya
kita bikin enak aja lah. Kita kan sama-sama membesarkan, kita akan sama-sama membesarkan, mendidik, merawat, memberikan kasih sayang tanpa berkurang sedikit pun, gitu kan. Jadi intinya doakan saja sekali lagi yang terbaik buat saya, ya buat kita semua. Semoga kita bisa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak udah ngerti bang. Udah, saya sudah bilang sama anak-anak. Kasih pengertiannya gimana bang? Kasih pengertiannya. Ini kan aku tulis ini pengertian rotasinya. Momen paling menyentuh adalah ketika Bedu ditanya apa yang paling ia rindukan dari istrinya. Dengan lirih, Bedu menjawab kangen bercanda dengan istri. Kadang suka bercanda sama istri ya. Istri kasih makan, suka lupa kasih minum. Terus aku pura-pura dikabarkan pelawak meninggal gara-gara istri ngasih makan gak kasih minum gitu. Suka bercanda kayak gitu. Sekarang nggak ada yang ngasih makan. Sekarang gak ada yang ngasih makan, gak ada yang kasih minum. Bercandanya keterlaluan sih. Kalimat sederhana itu menunjukkan bahwa meski bercerai, ada kenangan indah yang sulit dilupakan. Meski tampak bengong dan tatapan kosongnya membuat banyak orang terenyuh, Bedu mencoba tegar dan menerima takdir dengan ikhlas. Ia memilih berpisah secara baik-baik, memberikan harta untuk istrinya, dan tetap ingin menjadi ayah yang bertanggung jawab. Dan mungkin, disitulah letak kebesaran hati seorang pria yang selama ini kita kenal sebagai pelawak penuh tawa. Semoga keputusan ini menjadi jalan terbaik bagi Bedu dan keluarganya, dan semoga mereka tetap bisa bahagia meski tidak lagi bersama. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan akhir nanti benar-benar akan pada titik final perceraian? Atau masih ada kemungkinan rujuk? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.